Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin senior menyesuaikan. Izin perkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Toha Yasin, Notar 220128, kelas TD1-16, nomor absen 16, asal Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Polbit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Izin untuk membuat video untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah ilmu bahan yang diampu oleh Ibu Atalim Wulasari MT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isolasi termal, di mana materi-materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah pengertian dari isolasi termal, lalu yang kedua adalah fungsi dan manfaat dari isolasi termal, lalu yang ketiga adalah contoh benda dari isolasi termal, dan yang terakhir adalah contoh benda pada transportasi. Baik, materi yang pertama adalah pengertian dari isolasi termal. Apa sih isolasi termal itu? Isolasi termal atau insulator termal atau tahanan termal merupakan suatu bahan yang memiliki sifat menghambat laju aliran panas yang sedang mengalir karena memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah. Isolator termal mempunyai sifat konduksi panas yang buruk. Isolasi termal ini bekerja dengan memperlambat atau menghambat transfer panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dilakukan dengan menggunakan bahan isolator yang memiliki konduktivitas panas rendah atau resistansi termal yang tinggi. Isolator ini dapat mengurangi laju perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Dan selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari isolasi termal. Jadi isolasi termal ini memiliki beberapa manfaat dan juga fungsi. Di antaranya yang pertama mengurangi transfer panas dan menghambat konduksi, konveksi, dan radiasi panas sehingga menjaga suhu yang diinginkan di dalam ruangan atau sistem, mencegah kebocoran panas atau dingin, dan mempertahankan stabilitas suhu. Yang kedua ini meningkatkan efisiensi energi. Dalam bangunan, isolasi termal yang baik mengurangi kehilangan energi panas saat pemanasan atau pendinginan, mengurangi konsumsi energi dan juga biaya operasional. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan termal. Isolasi termal menciptakan kondisi yang lebih nyaman dengan menjaga suhu ruangan, baik suhu ruangan yang stabil dan mengurangi perubahan suhu yang ekstrim. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari bahan isolasi termal. Yang pertama ada kayu. Kayu ini memiliki jumlah kekuatan yang baik. Kayu adalah contoh lain untuk isolator termal. Elektron-elektron yang terdapat pada kayu tidak mampu membawa panas, hanya karena elektron-elektron tersebut ikut serta dalam ikatan kimia, sehingga elektron-elektron tersebut tidak memiliki waktu luang untuk mengantarkan panas, dan panas tidak dapat mengalir dari keling ke keling lainnya. Yang kedua adalah karet. Sama seperti kayu, elektron yang terdapat pada karet tidak dapat mengantarkan panas, hanya karena elektron-elektron tersebut ikut serta dalam ikatan kimia, sehingga elektron tidak memiliki waktu luang untuk mengantarkan panas, dan panas tidak dapat mengalir dari keling ke keling lainnya. Contoh lainnya adalah asbes, kertas, dan juga kapas, dan masih banyak lainnya. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah contoh bahan isolasi termal yang digunakan untuk sarana dan juga sarana transportasi. Yang pertama ada kaca film. Kita sudah sering menemui kaca film ini, baik sadar atau tidak sadar, bahwa kaca film ini sangat sering digunakan di kaca-kaca mobil, kaca-kaca bis, ataupun kaca-kaca yang ada di kendaraan lainnya. Kaca film dapat berfungsi sebagai bahan isolasi termal yang efektif ketika digunakan dengan tepat. Meskipun kaca film sendiri bukanlah isolator termal yang paling efisien, tapi dengan teknologi yang tepat dan kombinasi dengan bahan isolasi termal lainnya, kaca film dapat membantu mengurangi transfer panas dan meningkatkan efisiensi termal. Dengan demikian, kaca film dapat membantu untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam kendaraan. Contoh lainnya adalah karet.
Pada slide awal kita sudah diberitahu contoh-contoh benda yang tergolong dalam benda isolasi termal. Salah satu benda itu adalah karet atau plastik, di mana plastik ini sangat berguna atau sangat bermanfaat dalam segala bidang, karena kita sudah sering menemui plastik ini di segala lini kehidupan kita, tak terkecuali dalam bidang transportasi. Dalam bidang ini, plastik dapat digunakan sebagai prasarana dan juga sarana transportasi seperti bangku pada halte, pembungkus kabel, handrail stang motor, dashboard mobil, dan masih banyak lainnya. Itu adalah contoh dari bahan-bahan isotermal yang berguna atau dimanfaatkan dalam sarana maupun prasarana transportasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.